Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam kondisi sehat walafiat di salah satu tempat yang dimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkahan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan nikmat rahmat di dalamnya, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memuji mereka di hadapan para malaikat ketika mereka berada pada tempat tersebut. Mana itu? Yaitu salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa berada di atas jalan beliau. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Sebenarnya malam hari ini, sebagaimana apa yang sudah disepakati, sebenarnya ini adalah Ustaz Nabil yang mengisi. Cuman qadarullah karena Ustaz Nabil dalam kondisi kurang sehat sehingga jadwalnya dilimpahkan kepada anak. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan kajian kita yang sebelumnya telah kita bahas, yaitu dari kitab Min Makarimil Akhlaq, termasuk di antara akhlak-akhlak yang mulia yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan bahwasanya pada pembahasan sebelumnya, beliau rahimahullah mengatakan kamalu syariatil Islam min nahiyatil akhlaq, bahwasanya termasuk di antara kesempurnaan syariat Islam kalau seandainya kita tinjau dari sisi akhlak, bahwasanya itu termasuk bentuk kesempurnaan agama Islam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebab beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, salah satu di antaranya itu adalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik, kemudian disempurnakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa tahu sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak? Namanya Hamzah. Na'am, inna ma bu'istu liutammim makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus kecuali melainkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Arti
dahulu mengutus nabi-nabi yang lain, para rasul yang lain, yang dimana salah satu di antara dakwah mereka itu adalah mengarahkan, menunjukkan kepada akhlak yang baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara misi dakwah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di samping berdakwah kepada tauhid, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang telah dibawa oleh Nabi dan Rasul sebelumnya, kemudian disempurnakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, inilah salah satu di antara bentuk kesempurnaan agama kita, bentuk kesempurnaan syariat kita, yaitu dari sisi akhlak. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu untuk liutammim makarimal akhlak, yaitu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas poin yang kedua dari kitab yang dikarang oleh Syekh Shalih Ibn Utsaimin, yaitu Al-Akhlaqu Baina Tab'i wa Tatabbu', yaitu akhlak jika ditinjau atau akhlak baina tab'i, yaitu tabiat, atau tatabbu, yaitu sesuatu yang diusahakan. Maksudnya apa? Jadi pada pembahasan poin yang kedua ini, akhlak antara tabiat yang memang dibawa dari sejak lahir dan akhlak yang diusahakan atau yang disebut dengan tatabbu. Sebelum kita memasuki poin yang ada Iwan, ketahuilah bahwasanya akhlak pada pertemuan yang pertama kali anak katakan bahwasanya akhlak itu adalah sesuatu yang menghiasi orang tersebut, sesuatu yang menghiasi orang-orang tersebut. Jadi akhlak pada dasarnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah orang yang memang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki akhlak atau budi kepekerti yang bagus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah akhlak yang dimana yang tadinya anaknya biasa-biasa saja, kemudian dia berusaha untuk menjadi lebih baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan merubah kebiasaannya tersebut menjadi lebih baik. Ini yang disebut dengan tatabbu, yaitu sesuatu yang diusahakan. Jadi insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tentang akhlak yang memang bawaan dari lahir dan akhlak yang memang diusahakan atau dipelajari. Itu yang akan kita bahas. Di sini dikatakan oleh muallif bahwasanya wa kama yakunu khuluqu tabi'atan fa innahu qad yakunu kasban, bima'na annal insana kama yakunu matbu'an ala khuluqil hasan al-jamil fa innahu aidan yumkinu an yatahallaqa. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya akhlak itu berupa sesuatu yang tabiat, sesuatu yang memang menghiasi atau sesuatu yang sudah mendarah daging pada diri seorang. Maka ia juga bisa berupa usaha. Artinya apa? Terkadang akhlak itu yang bagus bisa diusahakan. Contoh misalkan ada si A, orangnya itu temperamental. Antum tahu yang temperamental? Emosian kayak anak misalkan. Hidupnya itu marah dan marah. Gitu misalkan. Kemudian anak menginginkan agar anak memiliki akhlak yang baik. Apa akhlak yang baik itu? Anak berusaha agar pribadi anak itu menjadi orang yang tidak selalu marah. Yang dimana sifat memang bawaan dari lahir anak itu memang adalah pemarah kayak gitu. Kemudian anak berusaha gimana sih caranya supaya memiliki akhlak yang baik agar tidak menjadi seorang pemarah. Maka di sana anak berusaha. Kalau seandainya misalnya ada yang salah, misalnya ngeplokin kepala anak misalkan, anak maafkan. Ada yang nyuri sendal anak misalkan, anak maafkan. Nah, pengennya anak memiliki
Nggak emosi kayak gitu. Artinya apa? Yang tadi kebiasaan anak sebagai seorang pemarah, kemudian anak berusaha untuk tidak menjadi orang pemarah, maka ini yang disebut dengan akhlak yang diusahakan. Nah ini, jadi kadang ada juga orang dilahirkan, ada orang yang dilahirkan yang dimana memang dia subhanallah orangnya lembut, kemudian dia tidak memiliki sifat pemarah, dia pemaaf, masya Allah kayak gitu, memang bawaan dari lahirnya. Tapi ada orang yang memang lahirnya itu adalah pemarah, dia memiliki sifat tersebut, kemudian dia berusaha untuk menghilangkan sifat tersebut, menjadi seorang pemaaf, penyabar, maka ini yang disebut dengan akhlak yang diusahakan. Kemudian di sini dikatakan bahwasanya lanjutan darinya, maksudnya manusia itu sebagaimana bisa memiliki bawaan berupa akhlak yang baik dan indah, maka ia juga bisa menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang baik melalui usaha atau belajar. Jadi yang tadi anak katakan, kadang memang dilahirkan dalam kondisi memiliki akhlak yang bagus, yang luhur, masya Allah. Kadang akhlak yang bagus dan luhur itu harus diusahakan. Contohnya misal seperti tadi, yang tadinya pemarah, dia berusaha untuk menjadi seorang pemaaf, maka dia berusaha untuk mengendalikan emosinya, menjadi seorang pemaaf, sehingga sedikit demi sedikit terbentuk, jadilah dia menjadi seorang yang tidak pemarah. Kemudian dilanjutkan oleh muallif di sini, beliau mengatakan, walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Syajji Abdul Qais, inna fika la khuluqaini yuhibbuhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada salah seorang sahabat, yaitu Syajji Abdul Qais, sesungguhnya pada dirimu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena masya Allah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau bisa mengetahui karakter orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, sesungguhnya pada dirimu itu ada dua sifat yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah sifat santun, dan yang kedua adalah tidak tergesa-gesa. Dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya termasuk di antara akhlak yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah orang yang memiliki sopan santun. Antum sama orang tua, masya Allah, ketika berkata dengan perkataan yang lembut. Ketika misalkan antum dengan kepada guru-guru antum, masya Allah, jadi dengan penuh kelembutan, dengan penuh ihtiram, bagaimana antum bermuamalah. Ini artinya sesuatu yang dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, akhlak yang dimiliki oleh Qais ini itu adalah memiliki sifat tidak terburu-buru atau tidak tergesa-gesa. Artinya apa? Artinya orang yang memiliki kepribadian tergesa-gesa itu berarti akhlaknya buruk. Itu sesuatu yang tidak pantas. Karena apa? Karena dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu memiliki dua sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu? Yang pertama adalah lembut tadi. Kemudian yang kedua itulah tidak tergesa-gesa. Jadi artinya apa? Kalau seandainya ada orang memiliki sifat tergesa-gesa, maka itu tidak dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tergesa-gesa dalam apa? Tergesa-gesa misalkan dalam konotasi sesuatu yang negatif. Contohnya misalkan sholat, maunya cepet selesai, akhirnya tumaninahnya nggak ada, bacaannya gerada geruduk. Terus kemudian intinya pokoknya nggak ada tumaninah, nggak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal-hal yang sifatnya tergesa-gesa yang lain lah seperti itu, maka ini dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau seandainya dalam sesuatu kebaikan, justru kita diperintahkan untuk disegerakan. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam hal kebaikan. Artinya kalau seandainya orang berlomba-lomba, apa ya? Artinya dia cepet-cepetan. Seperti antum misalnya sekarang lomba balap lari, ada 5 peserta. Kira-kira antum mau jadi yang pertama atau yang terakhir? Anak kayaknya terakhir aja Ustaz, bisa cantik-cantik misalnya kayak gitu. Ya kalau seandainya dalam
dalam olahraga misalkan, ketika antum santai-santai otomatis antum tidak akan mendapatkan hadiah misalnya NMAX misalnya kayak gitu, juara pertama. Terus antum aneh enggak apa-apa udah paling kan anak juara 5 dapat dapat sepeda motor juga. Enggak kayak gitu. Karena yang namanya perlombaan itulah sesuatu yang memang disegerakan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabda beliau mengatakan kepada Lishaji Abdul Qais tadi, Allahu al-hilmu wal anahu. Qala ya Rasulullah, ahuma khuluqani takhalaqtu bihima am jalaban Nabi sallallahu alaihi wasallam jalabani Allahu alaihima qala bal jabalakallahu alaihima faqala alhamdulillah. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Qais, maka si Qais ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dikatakan bahwasanya kamu itu memiliki dua sifat yang dicintai. Apa itu? Yang pertama adalah memiliki sifat santun dan yang kedua adalah tidak tergesa-gesa. Maka si Qais ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah dua sifat ini memang aku usahakan atau Allah telah menciptakannya kepadaku? Jadi apakah memang datang dari bawaan lahir yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan pada dirinya atau ciptakan pada dirinya, atau sesuatu yang memang dia pelajari atau sesuatu yang dia usahakan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakanmu dengan keduanya. Artinya apa? Artinya si Qais ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan beliau dengan dua akhlak yang sangat mulia. Yang pertama tadi apa ya Wan? Akhlak yang pertama terpuji. Yang kedua apa? Tidak tergesa-gesa. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala berikan karakter kepada dirinya itu memang seperti itu. Berbeda dengan Umar, ada lanjutannya. Di sana dikisahkan bahwasanya ketika Umar bertanya tentang akhlak itu, maka akhlak yang dimiliki oleh Umar bin Khattab itu antum tahu adalah akhlak yang dia usahakan. Karena Umar itu memiliki sifat salah satu di antaranya itu tergesa-gesa. Antum pernah dengar kisah Umar yang dikit-dikit mau menggal orang? Tahu nggak kisah Umar? Umar itu subhanallah memang penggal-penggal aja. Jadi kalau seandainya ada macam-macam diperbolehkan. Kalau seandainya Umar masih di zaman kita kayaknya dikit-dikit mau disembelih orang-orang yang menentang syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang Umar itu memiliki karakteristik orangnya yang tegas dan keras. Kemudian subhanallah dengan datangnya Islam, dengan dibawanya akhlak yang mulia oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka karakter itu semakin berkurang dan Umar menjadi seorang yang lebih bijak dibandingkan sebelumnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakanmu dengan kedua akhlak tersebut. Maka dia berkata alhamdulillah, dia memuji Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat tersebut. Kemudian dia mengatakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanku di atas dua sifat yang dicintai Allah dan Rasulnya. Jadi dia bersyukur atas nikmat tersebut karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada Qais tersebut. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada dirinya yang dimana tidak diberikan kepada semua orang, bahkan tidak diberikan kepada seluruh sahabat yang berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, ketika misalkan antum sudah mengetahui karakteristik pada diri antum, contohnya misalkan anak kok orangnya kayak gini ya, ini kan termasuk di antara akhlak yang enggak bagus. Misalkan selalu mencela sahabatnya, mencela orang lain, atau misalkan usir, tahu namanya usir? Tahu antum usir? Selalu ngegangguin orang lain. Kalau seandainya ngelihat orang lain tenang itu kayaknya penyakit apa namanya gini-gini? Tremor Kayaknya tangannya itu tremor kalau seandainya ngelihat orang diam itu kayaknya. Jadi dia selalu ingin bergerak kayak gitu misalkan. Ini termasuk di antara akhlak yang buruk. Jadi kalau seandainya misalkan antum memiliki kepribadian yang kurang baik atau akhlak yang buruk yang tadi, maka di sana itu ada peluang bagi kita untuk merubahnya. Bagaimana caranya?
salah satu di antaranya satu bertekad untuk merubah keburukan tersebut, pribadi tersebut. Kemudian yang kedua ada usaha yang dilakukan. Kemudian yang kedua cara yang bisa dilakukan tuh sembari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya memiliki kepribadian yang tidak layak selayaknya bagi seorang muslim. Oleh karena itu ya Allah, gantilah dengan sesuatu yang lebih baik, yang dimana kepribadian yang saya miliki itu justru akan mendatangkan pahala dan kebermanfaatan buat orang lain. Itu salah satu di antara upaya yang bisa dilakukan oleh seorang muslim ketika misalkan dia sudah mengetahui bahwasanya dia memiliki akhlak yang kurang baik. Ikhwani fiddin azanillahu yakum, ketahuilah bahwasanya ketika kita bermuamalah, kita berinteraksi dengan sesama muslim, ketahuilah bahwasanya orang ketika melihat kita, yang pertama kali menjadi tolak ukur itu adalah akhlak yang kita miliki. Walaupun misalkan antum dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kepintaran, kecerdasan yang masya Allah, tapi antum tidak memiliki akhlak yang buruk, maka orang tidak akan senggan kepada antum. Karena apa? Oh, misalnya taruhlah dia diberikan masya Allah pengetahuan, anaknya benar-benar cerdas, masya Allah pintar sekali, tapi akhlaknya buruk, maka orang melihat antum itu bukan antum lah, orang lain. Maka orang akan melihat orang yang demikian itu kayak model gak ada harganya. Maksudnya gak ada harganya itu ya udah sama seperti orang lain. Karena apa? Karena yang dipandang, yang dilihat oleh orang ketika kita berinteraksi itulah akhlakul karimah, kepribadian yang kita miliki. Contoh sederhana, antum misalkan hafal 30 juz. Nah, hafal 30 juz itu nikmat atau bukan? Nikmat. Enggak semuanya orang bisa hafal 30 juz Al-Quran. Tapi ketika dia sudah diberikan nikmat untuk menghafal 30 juz, dia kepribadiannya buruk, dia sering bohong. Kemudian kalau seandainya misalkan dia berinteraksi sering bohong, kemudian dia nggak hargai orang lain, dia nggak tahu namanya menghormati yang lebih tua, nggak tahu namanya menghargai yang lebih tua dan segala macam. Dia melihat orang tua sama anak muda sama-sama aja, sehingga kadang mungkin dari tutur katanya itu tidak dijaga, misalnya nggak dijaga segala macam. Maka dalam kondisi demikian Iwan, walaupun dia sudah hafal 30 juz, maka orang akan melihat apa yang dilihat, tata keramanya tersebut. Jadi walaupun dia sudah hafal 30 juz, anak tidak cocok sama orang ini, anak tidak cocok sama anak ini, karena apa? Tidak ada tata keramanya, tidak ada adabnya, tidak ada akhlaknya, sehingga kita di mata orang demikian itu kayak model nggak dianggap kayak gitu. Tapi kalau seandainya masya Allah antum walaupun hafalnya cuma juz 30, tapi masya Allah ketika antum berinteraksi tata krama antum masya Allah, dari bahasanya, terus kemudian adabnya dan segala macamnya, maka antum akan disegani oleh orang lain. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwasanya dalam sebuah ungkapan mereka mengatakan pelajarilah adab sebelum ilmu. Karena apa? Karena adab itulah sesuatu yang akan menghiasi diri seorang. Sedangkan ilmu itu memang akan mengangkat derajat seorang. Tapi kalau seandainya ilmu tanpa adab, sama seperti pohon akan tapi dia tidak memiliki buah. Jadi kayak model ilmunya itu tidak berpengaruh pada dirinya. Karena apa? Karena dia punya demikian. Oleh karena itu alangkah baiknya ketika antum memiliki ilmu, kemudian antum memiliki kepribadian yang baik, maka ketahuilah bahwasanya inilah yang memang diinginkan oleh syariat kita, yaitu syariat agama kita yang mulia. Ikhwani fiddin azanillahu yakum. Kemudian di sini dilanjutkan oleh muallif, fahada dalilun annal akhlaqal hamidah al-fadilah takunu tab'an wa takunu tatabbu'an. Oleh karena itu ini menjadi dalil, yaitu tentang kisahnya sahabat Qais tadi, ini menjadi dalil bahwasanya akhlakul hamidah, fadilah, akhlak yang terpuji, akhlak yang bagus, yaitu akhlak yang terpuji dan akhlak yang bagus takunu tab'an wa takunu tatabbu'an. Terkadang itu
itu memang bawaan dari lahir yang memang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, dan terkadang akhlak itulah sesuatu yang harus diusahakan atau dipelajari. Contoh yang lain yang mirip-mirip dengan kasus ini. Isma ya ada. Antum tahu ketika antum di kelas itu, mohon maaf, bukan antum udah di kelas sebelah SD yang ada di sana atau sekolah yang ada di sana. Biasanya dalam sekolah itu ada banyak murid, minimal 2 orang. Dari 2 orang atau 3 orang atau mungkin 10 orang lah misalkan. Pasti di sana itu ada yang pintar dan ada yang apa ya? Ada yang kurang pintar misalkan. Ada yang pintar dan ada yang bodoh, dan ada yang posisi di tengah-tengah. Kalau seandainya kita melihat, kita ingin menyamakan dengan apa yang tadi dikatakan oleh Malik tadi, kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan kecerdasan kepada seorang memang bawaan dari lahir. Walaupun mungkin dia di kelas atau di sekolah dia tidak rajin-rajin banget belajar, tapi bahasa kita apa namanya, otaknya apa? Encer. Pernah mendengar di otaknya encer itu? Atau misalnya pernah mendengar istilah cerdas? Anda nanya, apa bedanya cerdas sama pintar? Yang bisa. Cerdas sama pintar. Antumnya apa? Apa bedanya cerdas sama pintar? Ya kosan, apa bedanya cerdas sama pintar? Antum sering dengar kan? Nah, jalan. Sama seperti itu. Jadi cerdas itu memang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Walaupun dia tidak pernah belajar, ya sekali belajar itu Masya Allah. Contohnya siapa? Yang memang sekarang kita kenal sampai saat ini adalah Imam Syafi'i. Itu Allah Subhanahu wa taala berikan kecerdasan kepada beliau. Ketika misalkan dalam kajian, dalam taklim, dia tidak perlu ternyata sekali dengar langsung nempel di kepalanya. Ada orang yang memang diberikan kecerdasan oleh Allah itu memang dari bawaan. Walaupun ya Allah rajin banget belajar, memang tadi Allah anugerahkan kecerdasan kepada dirinya. Ada itu. Ada orang yang di mana tidak diberikan kecerdasan oleh Allah, akan tapi diberikan kepintaran. Dia bisa mengetahui hal tersebut dengan usaha dia belajar membaca lagi. Akhirnya apa? Dengan sebab dia belajar, dia menjadi tahu tentang hal tersebut. Nah, begitu juga tentang akhlak itu ada sesuatu yang memang bawaan yang memang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, dan ada sesuatu yang memang diusahakan. Makanya di sini dikatakan fahada dalilun anal akhlaqal hamidah al-fadilah takunu tab'an wa takunu tatabbu'an. Oleh karena itu dalil ini, yaitu kisah Qais tadi, menunjukkan bahwasanya akhlakul karimah, akhlak yang mulia itu bisa karena memang anugerah dari Allah dari bawaan lahir, dan bisa juga sesuatu yang diusahakan atau sesuatu yang dipelajari. Kemudian di sini dikatakan oleh muallif, walakinna tab'a bila syakin ahsanu min tatabbu li'anna al-khuluqul hasan idza kana tabi'iyan sara sajiyatan lil insani wa tabi'atan lahu la yahtaju fi mumarasatihi ila takalluf. Oleh karena itu ya Iwan, tadi dikatakan bahwasanya ada yang diusahakan dan memang ada yang memang dipelajari. Oleh karena itu, tabiat tanpa ragu jauh lebih baik daripada usaha meniru atau mempelajari. Jadi seseorang yang memang ditabiatkan memiliki akhlak yang baik itu jauh lebih baik dibandingkan orang yang memang harus mempelajari akhlak tersebut. Karena jika akhlak yang baik itu sudah menjadi tabiat, dia sudah menjadi perhiasan pada dirinya, tidak perlu belajar, memang dia memang tabiatnya bagus. Tapi ada orang yang kalau seandainya dia mau jadi bagus itu dia harus belajar dulu, dia berusaha untuk menjadi lebih baik. Maka seperti itu, maka dikatakan bahwasanya ternyata tabiat itu memang kalau seandainya kita katakan mana yang lebih bagus, tentu tabiat ini adalah sesuatu yang lebih bagus, lebih utama. Karena apa? Dia tidak perlu belajar, maka dia sudah menghiasi dirinya. Maka ia akan menjadi
dan sifat dasar bagi seorang. Ia tidak perlu repot-repot dalam mengamalkannya dan tidak perlu berusaha payah untuk menghadirkan pada dirinya. Jadi tidak perlu repot-repot karena memang itu sudah menjadi kebiasaan buat dirinya. Ikhwani fiddin azanillah wa iyyakum. Oleh karena itu, kalau seandainya misalkan kita memiliki akhlak yang kurang baik, antum tahu sendirilah kebiasaan antum. Misalkan ada si A, dia sering ngeganggu saudaranya, ya Allah, yang tadi Anda bilang tadi. Kalau seandainya misalkan dia ngelihat temannya diam itu kayaknya tangannya itu tremor, tuh namanya tremor, gini loh, gerak-geraknya itu berusaha untuk apa? Untuk mengganggu. Atau misalkan kalau seandainya misalkan melihat majelis itu tenang, pantatnya itu kepanasan. Kayaknya kalau seandainya adam-adam kayak gini kayaknya nggak seru. Dia berusaha untuk mengganggu agar apa? Agar membuat suasana menjadi gaduh. Nah ini orang-orang kalau seandainya antum tahu antum memiliki sifat yang demikian, maka yakinilah hewan itu adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak bagus. Maka selayaknya bagi antum untuk merubah kebiasaan tersebut. Tapi kalau seandainya misalkan, contohnya misalnya ada dua orang, si A sama si B. Si A ini memang tabiatnya akhlaknya bagus, sama si B ini adalah dia tidak memiliki akhlak yang bagus. Kadang si B yang tidak memiliki akhlak yang kurang bagus, ketika dia melihat saudaranya itu kadang gatal tangannya itu. Misalnya taruhlah dalam majelis, dia menyimak, dia memperhatikan, dia mencatat dan segala macam. Karena melihat saudaranya demikian itu dia berusaha untuk mengganggu fokusnya dia. Karena apa? Memang tabiatnya melihat orang ayam kayak gitu, kayaknya hatinya itu berdebar-debar kayak gitu. Karena apa? Ada gejolak, ada syaitan yang berusaha untuk apa? Untuk berusaha untuk ganggu itu supaya apa? Supaya dia nggak fokus sama seperti kamu. Nah itulah tabiat yang banyak kita jumpai. Oleh karena itu akhlak yang mulia itu akhlak yang dimana entah dia bawaan atau sesuatu yang diusahakan, selama itu adalah berupa kebaikan, maka ketahui bahwasanya hal tersebut itu harus selalu diusahakan. Karena apa? Karena sejatinya yang menjadi karakteristik atau apa karakteristiknya, Pak? Tahu namanya karakter. Tahu namanya karakter? Sifat seorang muslim sejati itu adalah dia memiliki kepribadian yang bagus. Contohnya mohon maaf sekali. Anak kadang kalau menegur antum anak gak enak. Antum tahu Amira itu tidak senang di apa? Tidak senang diganggu. Nah, antum kalau udah ngeganggu Amira misalkan siapapun itu, kayaknya hati antum itu belum puas kayak itu. Benar apa enggak? Jujur. Benar apa enggak? Jujur, anak juga dulu demikian. Jadi kalau seandainya ada anak kecil kayak gitu, belum sampai nangis tuh kayaknya hati kita itu nggak puas. Benar apa enggak? Benar ya. Karena apa? Anak pernah dalam masa itu. Apalagi kalau seandainya mohon maaf, misalnya anaknya belum bersih, dia mudah nangis kayak gitu, antum akan berusaha. Bukan antum enggak. Kalau pelakunya banyak di sini, orang lain lah di luar sana. Ketika dia misalnya belum sini tuh belum sampai nangis kayak itu, hatinya itu belum puas. Padahal kalau seandainya kita berbicara masalah akhlak, ini adalah sesuatu yang tidak bagus. Karena apa? Anak wallahi anak pernah ketika sama kayak gini di majelis kayak gini, ada bapak-bapak yang besarnya itu kurang lebih seusia anak kayak gitu. Misalnya, jadi kalau seandainya kajian pada subuh di rumah Ustaz Ana itu biasanya beliau hadir dan ngebawa anaknya. Nah terus anak posisi duduk sama kayak antum yang males-males biasa ngambil yang pinggir sambil senderan kayak gitu. Dulu anak kayak gitu juga. Tapi dulu. Nah terus setelah itu bapak-bapak ini kan kita belajarnya di teras kayak gitu. Di teras yang model kayak gini ruangan terbuka, biasanya anak dekat-dekat wajuan kayak gini. Nah terus bapak-bapak itu biasanya Allah yarham, semoga Allah mati. Udah meninggal sakit. Allah guru ngaji anak juga begitu. Terus dia sering bawa anaknya. Nah suatu ketika dia ngebawa anaknya itu memang tidak berani sama orang baru lah kayak itu. Jadi ada sebagian anak kan kadang kalau sama orang baru itu kan dia cocok segala macam kan. Nah si anak ini dia memiliki demikian. Jadi anak istilahnya walau tidak ada niatan anak mengganggu, cuma anak gemas aja kayak gitu. Jadi anak misalkan pegang-pegang kayak gitu, dia nangis. Akhirnya apa? Ya iwan anak ditegur sama
anak dipanggil Nuar, nama anak kan Anwar, anak dipanggil Nuar. Taal, kete itu bahasa Lomboknya ini tuh itu. Terus anak digini sama Ustaz Anwar. Kan kamu tahu kalau seandainya orang tidak suka itu tidak usah digituin. Maksudnya kan si anak ini kan memang karena ketika anak niatnya apa hanya mencandain kayak gitu, tapi kan dia tidak mau karena dia masih kecil, akhirnya dia nangis kayak itu. Tapi anak belum puas hati anak sampai sebelum dia apa namanya nangis kayak gitu. Sama kayak antum kalau seandainya Amira belum teriak, antum kan nggak puas hatinya. Benar apa benar? Jujur, anak tidak marah. Sekarang anak ingin keterbukaan antum. Benar apa benar? Seperti itu kan? Tidak anak marah. Cuma ini anak ingin mengedukasi kepada antum. Anak pernah dalam masa dalam kondisi yang demikian. Setelah itu anak berusaha untuk tidak mengulangi. Ini yang pertama. Ustaz anak negur anak, oh ternyata memang ini sesuatu akhlak yang tak bagus. Boleh anak lakukan, anak tinggalkan. Pertama, azan. Dikit lagi. Azan. Satu lagi. Ini penting dan ini edukasi buat antum. Dulu anak sama ustaz yang sama kita ada acara akikohan. Acara akikoh kalau nggak salah. Terus kemudian anak makan satu istilahnya dulang ya. Dulang itu jadi satu nampan. Kita makan bareng-bareng. Nah terus ada ustaz anak, jadi satu dulang satu nampan itu isinya 4 orang. Ada bapak-bapak ini teman orang tua anak juga. Jadi bapak-bapak ini yang biasa ngangkut sampah kayak yang biasa kayak gitu. Sama nyari ginian. Setelah itu udah selesai makan, biasa kan habis makan ngobrol kayak gitu. Wallahi yang tidak ada niatan anak ngeremehin dan segala macam. Tidak sampai ke sana. Terus kan dia ngumpulin bekas minum ini kan, selesai minum kan karena banyak kayak gitu, gelas-gelasnya dikumpulin mau dijual kayak gitu. Nah terus anak kumpulin juga, bantuin bapak ini anak ambilin yang bekas itu. Nah terus adalah air yang masih ada sisanya kayak gitu. Anak bilang bapak itu masih ada, padahal air yang anak tunjukin, gelas yang anak tunjukin itu masih ada ada isinya kayak gitu. Terus ustaz anak itu langsung tidak boleh kayak gitu. Orang tua itu namanya kamu permainkan orang tua, walaupun niatmu tidak mempermainkan, tapi itu tidak boleh kayak gitu. Sampai seperti anak ditegur langsung sama ustaz anak. Wallahi setelah itu berhenti anak lakukan. Artinya apa? Walaupun sesuatu yang kita anggap sesuatu yang biasa, tapi secara syariat ketahui bahwasanya terkadang itu adalah sesuatu yang tidak boleh untuk dilakukan. Oleh karena itu anak tekankan kepada antum, kalau seandainya antum menyadari antum memiliki kepribadian yang kurang bagus, maka berusaha untuk merubah kepribadian tersebut menjadi lebih baik. Bagaimana caranya? Satu, bertekad untuk tidak melakukan hal tersebut. Kemudian yang kedua, berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah merubah kebiasaan antum. Karena apa ya Iwan? Karena kebiasaan ini adalah sesuatu yang susah untuk dirubah. Tidak semudah kita membolak-balik telapak tangan. Oleh karena itu, kalau tabiat yang bagus, budi pekerti yang bagus, gimana pun akan menjadi penghias bagi dirinya. Tapi kalau seandainya tabiat yang bagusnya buruk, maka di sana juga dia harus berusaha maksimal agar tabiat itu berkurang atau hilang dari dirinya. Jadi itu ya doanya itu poin kedua pada kitabnya ini adalah al-akhlaq bainal tabai wa tatabbu'i, yaitu akhlak antara memang dianugerahkan dari lahir dan ada sesuatu yang diusahakan. Ikhwani fiddin azan ya Allah yakum, kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita dan keluarga kita dan kita semua agar memiliki kepribadian yang bagus. Kalaupun seandainya di sana ada kepribadian yang buruk, yang jelek, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala merubahnya, menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik, karena sesungguhnya akhlak yang baik ini adalah akhlak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana sebab Nabi diutus salah satu diantaranya adalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Ikhwani fiddin azanillahu yakum, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya
kita akan membahas tentang mana yang lebih utama antara akhlak yang tadi kita sebutkan, dan di sini ada beberapa penjelasan yang dikatakan oleh muallif di sini. Dan ana mohon maaf kepada antum kalau seandainya ada tutur kata dan ucapan yang ana katakan tidak berkenan bagi antum. Ketahuilah bahwasanya kesalahan dan kekeliruan datangnya dari diri ana pribadi dan dari syaitan. Oleh karena itu ana mohon keikhlasan dari antum untuk memaafkan, dan ketahuilah kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta